Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, menjelaskan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, syahrun ja'alallahu siyamuhu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an." Wahai manusia, kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah tetapkan saum pada siang harinya sebagai fardu dan qiyamul lail sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman ada faridatan fima siwahu, wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, yakni bulan Ramadan, dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah ia melakukan amalan fardu di luar Ramadan. Dan barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, yakni bulan Ramadan, dengan amalan fardu, maka dia dibalas dengan pahalanya seolah-olah telah melakukan 70 amal fardu di luar Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah seperti sholat berjamaah, sholat sunnahnya kita tingkatkan lagi, membaca Al-Quran, zikir, dan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya. Selain itu, amal sosial seperti infak, sedekah, memberi makan fakir miskin, menjalin ukhuwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, menjadi amalan yang sangat dianjurkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya perihal keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira saat pintu-pintu surga dibuka? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertaubat serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak gembira saat pintu neraka ditutup? Bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira saat setan-setan dibelenggu? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dengan ragam keutamaan dan keistimewaan Ramadan, tentu tidak selayaknya Ramadan kita sia-siakan begitu saja. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin jumpa dengan bulan Ramadan, namun ia tidak bisa meraihnya. Banyak orang yang ingin jumpa dengan bulan Ramadan, namun kematian lebih dahulu menjemputnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita bisa jumpa, bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk taat tunduk patuh kepada syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh buat bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia perbuat untuk hari esok, yakni akhirat. Amal ibadah apa yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rumah yang mewah dan megah akan kita tinggalkan. Harta yang selama ini kita kumpulkan akan berpindah tangan. Kedudukan, pangkat dan jabatan sudah tidak lagi kita banggakan. Yang tersisa hanyalah amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, di antaranya wahayataka qabla mautika. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum kematianmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga khutbah Jumat yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita. Pertama, bergembira dengan datangnya Ramadan, dan yang kedua, semoga kita mampu memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wa lakum.